Hai zodiak Scorpio, apa kabarnya di bulan Maret ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk readingan zodiak di bulan ini, kita akan mulai bahas dari kondisi general Scorpio, kemudian kondisi percintaan Scorpio, dan kondisi finansial Scorpio. Dan mohon diingat readingan ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk semua yang berzodiak Scorpio. Kalau seandainya kalian merasa readingan ini kurang cocok, kalian bisa cek birth chart kalian di Sun Moon Rising-nya, karena bisa jadi energi kalian nyangkut ya di zodiak Sun Moon Rising kalian. Energi yang terbaca juga bisa vice versa, bisa energi Scorpio yang terbaca atau energi orang yang dealing dengan Scorpio. Oke, kita mulai dengan kondisi general Scorpio. Di sini ada contract. Jadi saya merasa bahwa di bulan Maret ini barangkali ada sebuah kontrak yang melibatkan pekerjaan kalian ataupun ada sebuah perjanjian di sini. Ya. Akan tetapi di sini ada kartu Eight of Spades dan juga Three of Diamond ya. Jadi bagi kalian yang berurusan dengan sebuah kontrak atau perjanjian ya, maupun di bidang pekerjaan ataupun dalam hal pernikahan ya, mungkin seperti perjanjian untuk menikah atau cerai atau bertunangan ya dan sebagainya. Dimohon lebih berhati-hati karena ada kartu Eight of Spades yang berarti tapi saya lebih melihat ini kepada sebuah kerjasama dalam hal pekerjaan ya, karena ada kartu Three of Diamond di sini. Jadi saya lebih melihat ini untuk masalah pekerjaan. Oke, jadi kalau kalian saat ini sedang terlibat dalam sebuah kontrak atau kerjasama, mohon berhati-hati. Karena terkadang dari kontrak itu sepertinya hasilnya tidak akan terlalu menguntungkan kalian ya, atau di sini jika kalian ada kontrak atau berusaha untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis, kemungkinan itu tidak akan terlalu membawa sebuah kepuasan untuk Scorpio ya. Yang intinya tidak akan berkembang, bisnisnya hanya akan di sana-sana aja ya, atau kontrak atau perjanjian ini hanya menguntungkan sepihak ya, hanya menguntungkan satu pihak dan yang pihak lainnya bisa rugi. Jadi lebih berhati-hati aja jika di bulan ini kalian harus dealing dengan sebuah kontrak ataupun perjanjian ya. Oke, lalu di sebelahnya ada kartu Third Chakra Archangel Samuel ya. Jadi saya merasa di Third Chakra Archangel Samuel ini adalah energi dari solar plexus chakra kalian ya. Jadi solar plexus ini adalah energi yang datang dari gut kalian ya. Gut itu bahasa Indonesianya seperti yang datangnya dari dalam perut kalian ya. Yang terkadang perut kalian akan merasakan kalau bukan perut, gut itu usus maksudnya ya. Usus itu kan terkadang kalau misalnya kalian pernah nggak sih kalian sedang menunggu seseorang, misalnya kalian janjian menunggu seseorang, totalnya orang itu nggak datang. Kalian kecewa, tetapi kalian merasakan ada sesuatu yang mengganjal di usus kalian ya, seperti perasaan tidak nyaman atau nggak enak. Nah, itu yang namanya gut. Gut itu adalah sebuah intuisi juga ya, sebuah intuisi yang sedang berbicara terhadap kalian, bahwa kalian telah mendeteksi ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi di luar kendali kalian ya, seperti itu misalnya. Jadi solar plexus chakra itu adalah radar bagi kalian untuk kalian tahu apa yang harus dilakukan. Itu seperti sebuah intuisi ya. Dan di sini di third chakra Archangel Samuel ini kalian harus benar-benar mengikuti intuisi kalian ya. Dan di third chakra Archangel Samuel ini juga berarti bahwa kalian Scorpio sangat powerful di bulan Maret ini untuk memanifestasikan apapun yang kalian inginkan di bulan Maret ini ya. Entah itu kalian ingin sesuatu di bidang pekerjaan, dalam hal cinta. Jadi kalian harus mengikuti intuisi yang berbicara di dalam usus kalian, dalam gut kalian. Itu yang namanya solar plexus chakra ya. Jadi
ikuti intuisi yang ada di dalam sana. Kalau rasanya nggak enak, ikuti ya. Ikuti itu artinya ada yang nggak beres, yang berarti jangan dilakukan. Seperti itu ya. Jadi di sini Scorpio akan sangat powerful untuk memanifestasikan apapun yang dia inginkan terjadi. Jika Scorpio mengikuti intuisi tersebut, maka yang terjadi hanyalah sukses ya. Jadi saat ini saya bisa mengatakan benar-benar perhatikan intuisi kalian saat ini. Karena jika kalian mengikuti intuisi kalian yang sebenarnya dan kalian tidak membohongi diri kalian sendiri Scorpio, maka kalian akan sangat sukses di bulan Maret ini ya. Dan di sini ada kartu Five of Cloves dan juga Queen of Cloves ya. Jadi saya merasa kalian akan sepowerful Queen of Cloves ini. Dimana Queen of Cloves ini adalah sosok yang goal oriented ya, sosok yang sangat hangat, baik dan percaya diri dan tentu saja sangat powerful ya, apalagi di sebelahnya juga ada kartu powerful. Five of Wands itu menandakan bahwa Queen of Wands ini mampu keluar dari persaingan dan menjadi pemenangnya. Ya, seperti itu. Jadi sangat powerful sekali arti kartu di sini ya, 3 kartu ini. Jadi Scorpio di bulan Maret akan sangat powerful untuk memanifestasikan apapun yang Scorpio inginkan, asalkan Scorpio selalu mendengarkan intuisi yang berasal dari solar plexus chakra ya. Oke, dan di sini ada kartu Angel of Balance ya, dan diklasifikasikan oleh kartu Seven of Heart dan juga Three of Spades. Jadi saya merasa bahwa mungkin di masa lalu Scorpio sedikit kurang seimbang antara emosi dan logika ya. Karena di sini sebenarnya Scorpio itu bisa menyeimbangkan apapun yang dia alami ya, bisa menyeimbangkan antara logika dengan perasaannya ya, asalkan dia tidak kehilangan fokus dan tujuan. Jadi istilahnya gini, terkadang kita sudah punya tujuan, kita sudah punya fokus, akan tetapi banyak distraction, banyak hal-hal yang mengganggu fokus kita, yang membuat kita terkadang lupa akan fokus itu, dan di sanalah kita akan menjadi tidak seimbang ya. Jadi maksudnya seperti itu ya, bahwa sebenarnya kalian itu bisa seimbang ya, asalkan kalian tidak pernah lupa fokus dan tujuan kalian itu apa sebenarnya, melakukan apa yang kalian lakukan saat ini ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, jangan lupa tujuan kalian apa, fokusnya apa ya. Jadi jangan mudah tergoyahkan dengan distraction atau gangguan-gangguan di luar itu. Oke, di sini ada gambar piramida ya, kalau kalian perhatikan. Di sini ada gambar piramida yang berarti ada takdir yang bermain di dalam hidup Scorpio saat ini. Ya, akan tetapi takdir itu akan berdasarkan kepada keseimbangan dan ketenangan emosi kalian. Ya, jadi di sini takdir itu akan menjadi takdir, maksud saya gini, takdir itu tidak semata-mata 100% takdir yang bermain. Ada bagian dari diri kalian juga bermain di dalam takdir. Ya, jadi takdir itu memang sudah di luar kontrol kalian, tetapi apa yang bisa membuat takdir itu terjadi juga tergantung dari keseimbangan kalian dan juga ketenangan emosi ya. Jadi itu dipadu padankan jadi satu, jadilah takdir, seperti itu ya. Jadi saya harap Scorpio bisa paham dan dia tidak akan kehilangan keseimbangannya ya. Bagaimana caranya agar tidak hilang keseimbangan, tetap fokus dengan tujuan, berada di dalam jalur yang benar, di mana jalur itu sudah memang kalian akan tentukan untuk berada di jalur itu untuk sampai kepada tujuan kalian. Dan jangan pernah kehilangan fokus ya. Jika kalian sudah menetapkan tujuan kalian apa, tetap di jalur itu ya. Jangan pindah-pindah supaya kalian tidak lambat untuk sampai kepada tujuan kalian ya. Dan di sini ada kartu Three of Spades dan juga Seven of Heart ya. Jadi saya merasa bahwa sepertinya mungkin kalian sedikit bingung di sini
Ya, kalian sedikit bingung dengan apa yang terjadi di hidup Scorpio saat ini. Mungkin Scorpio banyak mengalami gangguan, cobaan, ya, atau mungkin bencana dan segala macam. Sehingga di sini Scorpio ada di posisi yang sangat sakit hati, sangat kecewa. Bisa jadi kalau dalam hal cinta ini adalah kekecewaan karena ada orang ketiga. Tentu ini tidak untuk semua Scorpio ya, hanya beberapa aja. Jadi tolong ambil yang resonate karena ini adalah energi general. Ya, jadi belum tentu dialami semua Scorpio. Saya hanya baca energi dari kartunya. Oke. Jadi di sini saya merasa bahwa Scorpio sempat seperti hilang fokus, hilang kendali karena dia sakit hati. Ya, di saat kalian bingung dan kehilangan fokus karena kejadian yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup Scorpio, jangan lupa dengan fokus dan tujuan Scorpio. Ya, biarkan sakit hati itu memang ada, memang sudah harus terjadi, ya. Terima dan maafkan, lalu tetap bangkit dan berjalan kembali di jalur kalian sampai kalian sampai ke tujuan kalian, ya. Apapun yang menjadi tujuan kalian sebelumnya. Oke, jadi di sini Scorpio walaupun sakit hati mendera Scorpio, walaupun saat ini Scorpio seperti kehilangan arah, terasa tersesat, seperti tidak tahu ada di mana dan harus bagaimana dalam situasi, ingat lagi kepada fokusnya Scorpio apa, tujuan Scorpio selama ini apa. Sehingga itu tidak akan membingungkan Scorpio lagi dan Scorpio akan bisa kembali seimbang, ya. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan intuisi Scorpio. Oke, kita lanjut ke kondisi percintaan Scorpio. Scorpio, energi percintaan Scorpio saat ini ada di kartu The Hierophant. Kebanyakan dari Scorpio yang menonton saat ini saya rasa Scorpio yang sudah berkomitmen, mungkin sudah menikah atau memiliki hubungan yang sudah serius atau komit dengan seseorang. Ya, di sini saya merasa bahwa barangkali ada masalah di antara Scorpio dengan pasangannya, ya, sehingga saat ini Scorpio mencoba untuk tetap bertahan, atau Scorpio saat ini sering seperti curhat atau konseling juga bisa, karena kartu The Hierophant itu juga adalah kartu di mana The Hierophant ini seperti seorang konselor ya, yang didatangi oleh dua orang yang ingin berkonsultasi di sini. Ya, jadi saya merasa di sini saat ini Scorpio mungkin sedang sedikit bingung atau goyah ya. Dan ia perlu untuk sebuah pencerahan, ya, perlu untuk sebuah petunjuk ya. Maka dari itu Scorpio mungkin sering curhat, mungkin curhat kepada orang yang lebih tua, mungkin curhat kepada orang yang dipercayai, atau mungkin curhat kepada tarot reader juga bisa. Ya, jadi di sini Scorpio sedang berusaha untuk mencari jalan keluar ya, bagaimana sebaiknya dalam hubungan Scorpio dengan pasangannya ya. Dan hambatannya di sini adalah Ace of Swords ya. Bagi yang single ikuti aja nggak apa-apa, ini ambil aja yang resonate, nanti akan ada pesan juga untuk Scorpio yang single ya. Kalau ada pasti saya akan keluarkan. Oke. Dan di sini di Ace of Swords ini sebagai hambatan dan challenge untuk Scorpio, yaitu sepertinya Scorpio dealing dengan seseorang, bisa jadi dia ini berzodiak air sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Jadi saya merasa Scorpio dealing dengan seseorang yang memiliki intelektualitas cukup tinggi. Ya, dia selalu bisa berpikir dengan jernih, atau maksudnya dia bisa selalu memainkan logikanya di dalam setiap menghadapi sesuatu. Dan di sini Scorpio harus bisa menyeimbangi intelektualitas pasangannya. Ya, jadi kalau ibaratnya Scorpio itu kan adalah water sign ya. Water sign itu lebih didominankan, atau yang mendominasi water sign itu adalah air. Air adalah perasaan. Biasanya Scorpio itu selalu didominasi oleh perasaannya. Bukan saya bilang Scorpio nggak pakai logika, bukan kayak gitu maksudnya ya. Maksudnya di sini Scorpio kalau dalam berpikir atau membuat sebuah keputusan atau menimbang-nimbang sesuatu, terkadang Scorpio lebih memakai perasaannya, atau perasaannya lebih dominan di saat menghadapi sesuatu. Seperti itu. Bukan berarti Scorpio nggak punya logika. Tentu saja Scorpio logikanya sangat bagus, sangat baik, karena biasanya Scorpio itu
seseorang yang sangat intuitif ya. Justru intuisi Scorpio itu tajam ya, tapi berbeda dengan seseorang yang memiliki zodiak air sign. Kalau zodiak air sign itu dia lebih memakai logika, atau dia lebih memakai ketajaman intelektualnya, karena memang air sign itu orangnya intelektual. Segala sesuatu dia pikirkan secara logika, biasanya seperti itu ya. Jadi nggak harus Scorpio itu dealing dengan air sign di sini, walaupun saya bilang ini air sign. Barangkali bukan zodiaknya harus sama, tetapi energinya seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi di sini Scorpio berusaha untuk mengimbangi intelektualitasnya orang yang dealing dengan Scorpio atau pasangannya di sini ya. Dan di sana saya merasa ya, saya rasakan dari kartu ini bahwa pasangan Scorpio ini kalau misalnya tidak bisa mengimbangi intelektualitasnya dia, maka dia akan cepat bosan ya. Orangnya bosenan kalau nggak dapat orang yang sama sevibrasi dengan intelektualitasnya dia. Kartu ini menjelaskan seperti itu biasanya ya. Dan saya merasa bahwa itu bukan berarti intelektualitas kalian tidak sama, akan tetapi kalian berada di vibrasi yang berbeda, saya rasakan ya. Jadi ibaratnya Scorpio itu mungkin dealing dengan seseorang yang sudah memiliki belief system ya. Jadi orang yang dealing dengan Scorpio ini sudah punya sistem kepercayaannya sendiri, yang jadinya kayak mikir kalau yang kayak gini tuh ya memang harusnya kayak gini, kayak gitu ya. Orangnya yang dealing dengan Scorpio kurang lebih seperti itu. Harusnya itu kayak begini loh, kalau misalnya menghadapi ini tuh memang harusnya begini. Jadi memang sudah ada seperti belief system di dalam dirinya, yang biasanya itu pengertiannya dia itu mungkin tidak bisa diikuti oleh pengertiannya Scorpio. Jadinya ada salah paham di sana ya, yang membuat sering konflik seperti itu ya. Dan di sini ada kartu Knight of Swords, yang berarti bahwa saya merasa bahwa di Knight of Swords ini, hubungan ini antara Scorpio dengan pasangannya itu cintanya besarnya sama dengan benci ya. Jadi cinta dan benci itu sama besarnya yang saya rasakan di sini ya, antara Scorpio dengan pasangannya. Scorpio cinta banget sama dia, sekaligus benci banget juga sama dia ya. Seperti itu kurang lebihnya ya, yang saya rasakan dari Scorpio dengan pasangannya. Dimana di masa lalu kalian, di sini saya merasa bahwa hubungan kalian dulu itu sebenarnya cukup baik ya, cukup sukses, hubungan yang sangat idam-idamkan oleh banyak orang, seperti itu ya. Jadi kalau dulu-dulu orang itu suka ngelihat kalian itu suka baper, suka jealous ya, ngelihat hubungan kalian itu hubungan yang baik, hubungan yang sangat seimbang, harmonis, seperti itu. Akan tetapi namanya sebuah hubungan ya, dimanapun hubungan tidak akan ada hubungan yang 100% mulus, nggak ada ya. Dan di perjalanannya akhirnya Scorpio dengan pasangannya pun sering menghadapi konflik, karena saya merasa perbedaan pemahaman, perbedaan intelektualitas yang saya rasakan di sini, yang saya katakan tadi ya. Dan itu membuat Scorpio merasa tidak tenang ya, ataupun dia juga ya. Jadi di sini kalian berdua saya merasa banyak mengalami tekanan di dalam hubungan ini, sehingga mungkin itu mengganggu tidur kalian ya, mengganggu ketenangan kalian di sini. Itu yang saya rasakan ya. Hubungan ini membawa kalian berdua banyak pikiran ya. Dan yang pasti terjadi ke depannya di sini adalah Eight of Pentacles. Jadi saya merasa Scorpio sangat berusaha untuk memperbaiki dirinya ya, sejajar dengan The Hierophant di sini, lalu ke Eight of Pentacles. Jadi saya merasa hubungannya dengan Hierophant dengan Eight of Pentacles ini adalah Scorpio tetap bersabar, tetap ingin berkomitmen ya. Kalau tidak memiliki komitmen, Scorpio tetap berkomit dengan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, lebih dewasa dan tentunya lebih bijak dari sebelumnya ya.
Dan Scorpio juga saya merasa berusaha untuk mengabaikan masalah ini ya, mengabaikan dan menaruh di belakangnya aja dan lebih fokus terhadap pekerjaannya. Saat ini ya saya merasa Scorpio lebih fokus terhadap finansialnya ya, karena Scorpio saat ini masih seperti mencari jalan keluar atau mencari solusi ya terhadap masalah yang dihadapi. Maka dari itu di saat dia masih mencari solusi, dia bawa dalam pekerjaan ya, supaya tidak terlalu fokus dan bisa mengganggu hidupnya, mengganggu ketenangannya. Jadi dia berusaha seperti mengalihkan perhatian dengan banyak bekerja, menyibukkan diri, sekaligus juga memperbaiki diri. Itu yang saya rasakan dari Scorpio ya. Oke, sampai di sini saya akan bacakan dulu nih zodiak-zodiak yang ada di sini, yaitu ada zodiak dari air sign ya, betapa banyaknya swords di sini ya, swords ya. Jadi banyak banget energi dari air sign di sini, yaitu Gemini, Libra dan Aquarius. Barangkali Scorpio di sini dealing dengan zodiak Gemini, Libra dan Aquarius. Ya, ada juga zodiak dari fire sign yaitu Aries, Sagittarius dan Leo ya. Ada zodiak dari earth sign juga, Capricorn, Virgo dan Taurus. Ada zodiak dari water sign juga yaitu water sign yaitu Cancer, Pisces dan Scorpio ya. Untuk energi yang kuat di sini yaitu energi dari Cancer, seperti yang saya bilang tadi, air sign cukup kuat ya. Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini apa yang Scorpio rasakan? Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Jadi saya merasa bahwa Scorpio ini ingin berusaha lebih keras, entah berusaha dalam hubungannya atau berusaha untuk dirinya sendiri agar tetap menjadi pribadi yang jauh lebih baik, mengupgrade dirinya ya. Dia ingin selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Akan tetapi Scorpio juga takut jika dia setelah berusaha, dia takut kedepannya tidak melihat hasilnya. Jadi saya sarankan di sini tidak usah takut akan hasil. Jadi jangan pernah berpikir hasilnya dulu ya. Ikuti dulu progresnya ya, jalani dulu, jangan memikirkan hasil, usaha dulu tanpa memikirkan hasil. Hasil itu akan datang ya. Jadi usaha dan progres itu tidak pernah membohongi hasil, itu aja ya. Kalau kalian nggak ada usaha ya tentu saja nggak ada hasil. Kalau kalian sudah berusaha, kalian sudah memperbaiki diri, tentu saja akan ada hasil yang memuaskan di depan nanti. Ya, jadi itu yang Scorpio rasakan saat ini terhadap pasangannya atau terhadap hubungan ini. Dan apa yang orang lain rasakan terhadap Scorpio, di sini ada kartu Nine of Wands ya. Jadi saya merasa juga pasangannya Scorpio atau dia yang dealing dengan Scorpio ini juga masih ada rasa sakit hatinya ya, entah apa yang terjadi dengan kalian ya, hanya mungkin kalian yang tahu dan ambil yang resonate. Jadi saya merasa pasangan Scorpio ini juga masih menyimpan rasa sakit hati dengan Scorpio ya, bahkan mungkin banyak karena di sini ada banyak wands, seperti banyak hal yang sudah dilalui oleh kalian berdua di sini dan banyak hal yang juga telah menyakiti dirinya. Ya, saya masih nggak tahu apa yang membuat dia merasa sakit hati dengan Scorpio di sini, ya. Dan apa yang Scorpio harapkan di sini ada kartu Two of Cups. Scorpio sangat ingin bersama dengan seseorang yang vibrasi dengannya, ingin bersama seseorang yang cintanya sama besarnya dengan Scorpio tadi, jadi tidak cinta yang sepihak atau berat sebelah seperti itu, tapi Scorpio ingin memiliki seseorang yang mencintai Scorpio tulus seperti Scorpio juga mencintai dirinya ya, ada koneksi spiritual dan selalu bisa menghabiskan waktu bersama seperti itu ya. Jadi selalu ada kompatibilitas lah ya, kecocokan lah istilahnya dengan satu sama lain, yang bisa saling mensupport juga satu sama lain. Itu yang Scorpio inginkan sampai saat ini. Hanya sayangnya mungkin sedang berkonflik aja sehingga belum mencapai kepada hubungan yang solid atau harmonis ya. Tentu saja kalau Scorpio tetap fokus terhadap tujuan seperti yang saya katakan tadi, tidak berhenti berusaha, tentu saja hasil tidak akan pernah bohong ya.
usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Oke. Jadi di sini untuk final outcome-nya ya, atau hasil akhirnya dari Scorpio percintaan di bulan Maret ini ada kartu The Fool. Di mana di sini ada new beginning untuk Scorpio. Entah new beginning-nya itu tetap bersama dengan pasangannya atau berpisah dengan pasangannya. Akan tetapi kedua-dua itu kedua kondisi itu tetap membawa Scorpio kepada kebaikan. Ya, karena di sini The Fool ini berarti hari-hari sangat cerah, ya, masa depan sangat baik, ya. Untuk yang single, saya merasa bahwa dia akan berusaha menjalani hari-harinya sendiri, tetapi dia tidak akan mau cepat untuk berkomitmen, ya, karena mungkin dia sudah lelah dengan yang namanya komitmen. Jadi kalau dia kenal dengan seseorang, dia akan take it slow, ya, jadi lebih pelan-pelan mengenali sosok yang dia baru kenal itu sampai benar-benar tahu, benar-benar yakin, baru dia akan menyerahkan hatinya. Seperti itu ya. Kalau untuk Scorpio yang berpasangan, saya merasa Scorpio tetap having faith ya. Jika Scorpio single ataupun yang berpasangan tetap have faith bahwa maksudnya have faith itu berpegang teguh pada iman ya, bahwa masa depan akan cerah. Memang betul di sini The Fool ini ada kecerahan ya di masa depan kalian. Di sini ada matahari bersinar terang ya. Jadi saya merasa bahwa jangan pernah takut ya, apapun yang kalian alami dalam percintaan kalian saat ini Scorpio, bahwa masa depan Scorpio dalam hal cinta akan sangat cerah dan sangat powerful. Di sini ada tercakra Archangel Samuel yang saya katakan tadi, bahwa Scorpio sangat powerful entah dalam hal cinta ataupun pekerjaan ya. Jadi di bulan Maret ini Scorpio benar-benar powerful dalam hal apapun. Dan dalam hal cinta ini Scorpio benar-benar powerful untuk memanifestasikan apapun yang menjadi tujuannya. Jadi Scorpio yang sudah memiliki tujuan apa sebelumnya dalam hal cinta, maka Scorpio akan bisa memanifestasikannya. Di sini ada kartu The World, jadi saya merasa bahwa Scorpio akan memiliki sebuah completion, sebuah akhir ending yang sukses ya. Entah akhir yang bahagia itu Scorpio bersama pasangannya juga bisa, itu yang skenario pertama, atau ending yang bahagia itu Scorpio lebih memilih untuk sendiri. Dimana kedua pilihan itu akan tetap membawa Scorpio kepada kebahagiaan. Jadi nggak usah takut ya, apapun hasil akhirnya Scorpio akan selalu bahagia dan tetap powerful ya. Dan di sini ada new beginning yang sangat menjanjikan untuk Scorpio. Ada Ace of Pentacles di mana ada new beginning yang akan stabil. Bagi Scorpio sudah berpasangan mungkin akan tetap rujuk dan damai dan hubungan semakin stabil. Ya, bagi Scorpio yang single, Scorpio akan bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kestabilan dalam hidupnya ya. Dan bagi yang berpasangan di sini saya merasa hubungannya sangat on off. Di sini ada Two of Pentacles, di mana hubungannya itu penuh dengan gejolak ya. Saya lihat di sini. Dan di sini ada kartu The Tower juga. Jadi yang berpasangan di sini banyak yang berkonflik saat ini. Ya, di mana yang salah satu pihak dari pasangan itu masih ada yang pengen bebas. Walaupun masih pengen bersama ya atau bersama dengan pasangan, tapi dia juga masih pengen punya waktu untuk diri sendiri atau masih pengen bebas. Ya, tapi itu saya rasa bebasnya dia itu cuma pengen di sini ada kartu Knight of Wands, cuma pengen kayak having fun, gak ada yang serius seperti itu ya. Kan tetapi Scorpio bagi yang dealing dengan orang yang saya sebutkan tadi, dia nggak akan mau lagi dealing dengan orang itu. Scorpio akan lebih memilih menjauh ya. Dan di sini ada kartu Three of Wands, jadi saya merasa bahwa ada hal yang lebih penting dari apa yang dia jalani saat ini ya. Mungkin dia lebih memikirkan pekerjaannya, finansialnya, lebih fokus terhadap hal lain daripada mengurusi orang-orang toksik atau hubungan-hubungan yang toksik ya. Dan di sini ada kartu King of Swords, jadi saya merasa bahwa dia akan tegas membuat keputusan dengan tegas apa yang harus dia ambil keputusannya. Jadi di sini saya melihat bahwa Scorpio akan bisa membuat sebuah keputusan yang sangat tegas ke depannya ya. Dan untuk kartu oracle cardnya, klarifikasinya di sini ada kartu Sunglasses dan The Snake ya. Jadi saya merasa di The Snake ini ada competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder,
the other woman. Jadi saya merasa mungkin Scorpio dealing dengan seseorang yang seperti ular mungkin ya. Jadi mungkin sedikit manipulatif yang dealing dengan Scorpio, atau Scorpio juga bisa sedikit manipulatif ya. Jadi ini bisa vice versa, jadi ambil yang resonate ya, ambil yang sesuai dengan kondisi kalian. Dan bisa jadi ada the other woman di sini, bisa jadi ada wanita lain atau ada orang lain yang mempengaruhi, mengintervensi hubungan kalian saat ini ya. Dan di sini ada kartu sunglasses, watching, looking, stalking ya, gaslighting, perception, focusing out. Mungkin Scorpio yang saat ini sering stalking ya, ada apa dengan pasangannya, jika memang benar pasangannya sedikit mencurigakan mungkin ya, ambil yang resonate karena nggak semua Scorpio mengalami ini ya. Atau mungkin bisa juga dia sering stalking Scorpio saat ini karena mungkin dia pikir Scorpio sudah memiliki orang lain. Bagi yang tidak berkomunikasi ya, mungkin dia ingin tahu apakah Scorpio saat ini masih punya feeling dengan dia atau sudah dengan orang lain, seperti itu ya. Dan untuk kondisi finansial Scorpio, di sini ada kartu Page of Vessels dan juga Two of Pentacles. Jadi saya merasa di Page of Vessels ini ya, saya merasa bahwa Scorpio saat ini benar-benar Page of Vessels itu artinya baru awal ya. Jadi Scorpio seperti baru memasuki sebuah persaingan baru, di mana untuk mendapatkan hasil yang baik, Scorpio harus bisa menunjukkan melalui persaingannya. Jadi kalau misalnya berbisnis gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang baik atau produknya laris manis gitu, Scorpio harus mampu berkompetisi dengan pesaing lainnya dan membuktikan bahwa memang produknya yang dijual itu lebih bagus dari pesaing-pesaingnya. Seperti itu kalau yang berbisnis ya. Kalau yang bekerja di perusahaan kurang lebih sama ya, untuk membuat dirinya itu sangat berkompeten dan membuat dirinya itu terlihat unggul ya, dia harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya dan memperlihatkan bahwa memang dia jauh lebih baik daripada pesaingnya, seperti itu ya. Dan di sini ada kartu Two of Pentacles, jadi saya merasa bahwa Scorpio sangat sibuk sekali dalam hal pekerjaan di bulan Maret ini, justru semakin sibuk dari bulan-bulan sebelumnya, yang dimana mungkin Scorpio mengambil banyak pekerjaan atau ada lebih dari satu pekerjaan yang Scorpio kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin punya double job seperti itu, akan tetapi itu sangat baik karena pemasukannya juga akan double ya, juga akan jauh lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, sekian dulu ya untuk readingan Scorpio. Wah, saya nggak nyangka ternyata lama banget ya saya bacain readingan zodiak Scorpio. Kayaknya ini yang paling lama ya readingan zodiaknya saya rasakan. Oke, jadi Scorpio di bulan Maret ini, Scorpio tetap powerful dan sangat powerful ya. Scorpio akan mampu memanifestasikan apapun yang dia inginkan. Ya, asalkan Scorpio mengikuti intuisinya, maka Scorpio berpotensi untuk sukses ya. Itulah powerfulnya Scorpio di bulan Maret ini. Oke. Sekian dulu untuk readingan zodiak Scorpio ya di bulan Maret 2021. Semoga readingan ini resonate dan bermanfaat untuk Scorpio ya. Jangan lupa kalau suka dengan readingan zodiak Scorpio ini untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.